Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribun News edisi Jumat 6 Desember 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya adalah Risna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribuners, peristiwa 3 orang dalam satu keluarga di dugaan dibunuh terjadi di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Gancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yakni pada Kamis 5 Desember 2024. Adapun aksi dugaan perampokan disertai pembunuhan yang menimpa satu keluarga menggegerkan warga setempat. Sementara satu korban adalah yang masih duduk di bangku SD sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Isya Anusori, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Peristiwa 3 orang, satu keluarga, dugaan pembunuhan terjadi di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Kamis 5 Desember 2024. Korban ada Agus Komarudin dan istrinya Kristina, serta satu anak mereka Christian Agusta Wiratmaja yang tewas di lokasi, sementara satu korban lain adalah anak terakhir yaitu Samuel Putra Yordaniel yang masih duduk di bangku SD dan kini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengungkapkan bahwa insiden tersebut diduga merupakan kasus pembunuhan dengan pencurian disertai dengan kekerasan. Setelah melakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa benda dan juga terkait dengan indikasi bahwasanya korban mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. AKBP Bimo menambahkan bahwasanya autopsi juga telah dilakukan pada Kamis petang sekitar pukul 6 sore di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian korban. Hasil sementara dari olah TKP menunjukkan bahwasanya para korban mengalami kekerasan fisik berupa pukulan menggunakan benda tumpul, dan terkait dengan penjelasan resminya, pihak kepolisian juga masih melengkapi beberapa bukti dan juga hasil autopsi yang nantinya akan keluar. Sementara itu, korban yang selamat Samuel Putra Yordaniel yang merupakan anak terakhir dari keluarga korban saat ini masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. AKBP Bimo Arianto menjelaskan bahwa kondisi Samuel sudah dalam keadaan sadar namun masih memerlukan observasi lebih lanjut dari tim medis. Sementara itu, tim gabungan dari Polres Kediri tengah melakukan penyidikan dan bergerak cepat untuk memburu pelaku yang diduga telah membunuh satu keluarga guru di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Mungkin itu yang bisa saya informasikan, rekan Adila, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama AKBP Bimo Arianto, Kapolres Kediri. Berikut untuk tayangannya. Satu kritis seperti apa? Kemudian bisa dijelaskan hasil penyelidikannya. Ya, terima kasih. Hari ini saya beserta tim gabungan melakukan olah TKP dan cek TKP kejadian meninggalnya satu keluarga yang menurut dari keterangan beberapa saksi dan hasil olah TKP ini merupakan kejadian 365 yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tadi juga saya sempat ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi salah satu korban yang masih selamat dan alhamdulillah korban saat ini kondisinya stabil, namun demikian masih memerlukan observasi dari tim dokter supaya keadaannya lebih sehat lagi. Demikian. Untuk kondisi korban yang meninggal, luka pada mana saja? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang fix karena nanti jam 6
jam 6 malam akan dilakukan otopsi. Dugaannya para korban mengalami kekerasan fisik. Ratusan massa Sivitas Akademika Universitas Trunojoyo Madura atau UTM bergerak meninggalkan kampus menuju Polres Bangkalan dalam satu bingkai Pray for EN, Stay with EN. UTM berduka Kamis 5 Desember 2024. Adapun unjuk rasa berbalut duka itu menjadi rangkaian aksi solidaritas Sivitas Akademika UTM dalam 4 hari terakhir atas pembunuhan terhadap salah seorang anggota keluarga besarnya EN Jumianti. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila di studio dan Tribuners, selamat siang. Aksi solidaritas atas kematian EN Jumianti, mahasiswi semester 5 Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura UTM terus menggelinding dari kalangan Sivitas Akademika UTM. Setelah menggelar malam renungan, tahlil bersama, hingga menyalakan keribu lilin di pelataran gedung Rektorat UTM pada Rabu 4 Desember malam, aksi solidaritas kembali digelar mahasiswa, dosen, dan karyawan UTM dalam aksi unjuk rasa di Polres Bangkalan pada Kamis 5 Desember 2024 kemarin. Bahkan Rektor UTM Profesor Dr. Syafiq SKMN juga turut melebur dalam aksi duka atas kematian EN Jumianti yang menjadi korban pembunuhan oleh pacarnya MMA 21 tahun, warga Desa Rancak Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan pada Minggu 1 Desember 2024 malam. Dalam orasinya, Profesor Syafiq menyampaikan apresiasi kepada para mahasiswa dan Sivitas Akademika UTM yang hadir sebagai wujud bahwa mahasiswa dan seluruh keluarga besar UTM masih memiliki naluri kemanusiaan yang harus dijaga sehingga terhindar dari tindakan biadab dan keji bagaimana yang dilakukan MMA selaku pembunuhan terhadap EN nanti. Dalam aksi tersebut, maka mahasiswa membentangkan sejumlah banner dengan beragam tulisan, salah satunya "We Stand with EN, Justice for EN". Gerumuh teriakan hukuman mati pun terus menggema di sela kalimat-kalimat orasi yang dilakukan secara bergantian. Bahkan Kapolres Bangkalan AKBP Febri Isman Jaya pun turut berada dalam satu mimbar orasi bersama Rektor Profesor Syafiq dan Presiden Mahasiswa UTM Muhammad Anwari. Selaku pribadi dan institusi, AKBP Febri menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya EN Jumianti. Ia menegaskan pihaknya sama-sama bersepakat untuk mengawal kasus pembunuhan EN Jumianti hingga ke tahap penuntutan di pengadilan dengan penerapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagai pasal primer. Karena itu, AKBP Febri Isman Jaya meminta dukungan dari mahasiswa dalam mengawal kasus tersebut dengan harapan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada korban dan keluarga korban. Seperti diketahui, EN Jumianti meninggalkan teman, sahabat, dan keluarga di usia yang masih menapaki 22 tahun. Kepergian selamanya mahasiswi asal Desa Purworejo, Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung itu menjadi duka mendalam bagi kalangan Sivitas Akademika UTM. Tribuners, dalam tuntutannya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Kabinet Aksara Juang UTM menekankan 5 poin tuntutan, yakni menuntut dan mendesak Polres Bangkalan untuk menyelesaikan kasus saudari EN Jumianti dengan tuntas dan profesional. Menuntut Kapolres Bangkalan berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga pelaku dijatuhi hukuman mati. Menuntut Polres Bangkalan untuk menjerat pelaku dalam perkara EN Jumianti dalam primer pasal 340 KUHP. Selain itu, mahasiswa juga menuntut Polres Bangkalan mengungkap pelaku penyebaran foto korban di ruang otopsi yang tersebar luas di media sosial, serta menuntut cyber Polres Bangkalan untuk men-take down semua akun yang menyebarkan foto dan video korban yang tidak pantas di media sosial. Dan demikian rekan Adila, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama pihak terkait berikut untuk tayangannya. Dan kami menemukan satu hal yang tidak wajar di kepolisian,
pertama kali Konferensi Pers mengatakan bahwa pasal yang dikenakan terhadap pelaku adalah pasal 38 dan menurut kami itu sangat singkat. Kalau kemudian hasil kami menuntut kemudian pasal 340 tanpa ada pasal turun hingga mutlak pasal 340. Dan kami menuntut bahwa pelaku harus dihukum mati. Melihat kejanggalan yang terjadi di lokasi hasil investigasi teman-teman mahasiswa kami menemukan banyak kejanggalan terkait dengan kasus ini. Pertama bahwa kami pelaku sampai hari ini belum menjadi pelaku. Sehingga kami menduga bahwa aksi solidaritas sebagai bentuk ikut rasa duka yang mendalam terhadap keluarga korban ya. Terus yang kedua menuntut pelaku untuk dikenakan pasal 340 dan diberikan hukuman yang maksimal ya, karena perbuatan pelaku itu tidak hanya pembunuhan semata. Kita ini kan Polri bekerja secara profesional, ya. Tidak ada tendensi lain, tidak ada intervensi. Kita berikan yang terbaik. Dari awal kemarin kita sudah sebenarnya sudah menyandingkan pasal 340 itu, tapi kan kita harus melengkapi dulu. Jadi pas kemarin kita gelar dan terpenuhi pasal 340. Dan sekarang mari kita kawal. Intinya kita percepat prosesnya sampai ke proses pengadilan. Sejumlah pengungsi Gunung Lewotobi laki-laki mulai dipulangkan pemerintah Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Kamis 5 Desember 2024 siang. Adapun mobilisasi pemulangan warga menuju tempat tinggalnya di Desa Hewa, Boru, dan Ojan Detun, Kecamatan Wulang, Kitang. Jarak ketiga desa tersebut berkisar 7 km dari pusat erupsi yang statusnya masih level 4 atau awas. Pemkab Flores Timur berdalih bahwa keberadaan 3 desa tersebut berada di zona aman. Sementara itu saat erupsi besar tempo hari, lontaran batu bahkan melampaui radius 7 km. Aktivitas erupsi serta kegempaan Gunung Lewotobi laki-laki berketinggian 1.584 meter di atas permukaan laut itu masih cukup tinggi. Adapun tim SAR Maubere, TNI, dan Polri dikerahkan untuk memulangkan penyintas. Warga diberi bantuan logistik untuk bertahan selama 3 hari ke depan. Di posko desa Kobal Soba, pemulangan para penyintas terpantau tanpa persiapan yang matang. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya berita acara pemulangan. Laporan tersebut baru dibuat saat tim SAR datang untuk membantu proses mobilisasi. Adapun penanggung jawab Pos Lapangan Kobal Soba, Sipriado Sidaritan, mengatakan bahwa pemulangan berdasarkan hasil rapat bersama para pihak. Siprianus juga mengatakan sejumlah 7 kepala keluarga dengan jumlah 27 jiwa sudah tiba ke desanya masing-masing. Namun beberapa aparat disebutnya belum tiba usai mengantar warga akibat kondisi jalan yang cukup ekstrim. Kobal Soba terjadi pemulangan pengungsi, ada 7 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 27 orang. Ini kenapa ada kebijakan apa seperti sehingga bisa memulangkan? Kebijakan atau sesuai dengan kesepakatan rapat, pemulangan pengungsi sudah mulai dilakukan hari ini sampai dengan tanggal 7 dan ada yang memilih hari ini lebih dulu pulang. Rencana berapa desa yang pengungsi yang dipulangkan? Ada 3 desa yang pulang hari ini, yaitu Ojan Detun, Hewa, dan Borgeda. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Fak-Fak Papua Barat menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 2 Semaun Dahlan Donatus Nimbit Kendik atau Santun sebagai pemenang kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak 2024. Dari pantauan Tribun Papua Barat Jumat 6 Desember, Ketua KPUD Fak-Fak Papua Barat Hedra JJ Tala akhirnya mengetok palu penetapan hasil Pilkada Fak-Fak 2024 yang ditetapkan sekira pukul 5:05 WIT pagi ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saya jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara melaporkan langsung dari Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Adila dan juga pemirsa dapat kami informasikan Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat telah secara resmi menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 2 Bapak Samaun Dahlan dan Donatus Nimbit Kendik atau berjargon Santun sebagai pemenang kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak
2024. Dari pantauan kami awak media Tribun Papuabarat.com pada Jumat 6 Desember 2024 hari ini, Ketua KPUD Fakfak Papua Barat Hendra Joynandi Krisetala akhirnya mengetok palu penetapan hasil Pilkada Fakfak 2024 yang ditetapkan pukul 5:05 waktu Indonesia Timur pagi dini hari tadi. Rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara sah Pilkada Fakfak 2024 tersebut berlangsung di kantor KPUD Fakfak Papua Barat di Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak Papua Barat. Sebelumnya, Adila dan juga pemirsa, rapat pleno rekapitulasi berjalan 2 hari dan pada Kamis 5 Desember 2024 ini berlangsung semalam suntuk dan baru berakhir maksud saya pada penetapan hingga dini hari tadi. Dikatakan Hendra Joynandi Krisetala, keputusan KPUD Kabupaten Fakfak nomor 2831 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak tahun 2024 dengan hasil perhitungan akhir paslon nomor urut 1 Utayo 20.818 suara sah dan paslon nomor urut 2 Santun sebesar 24.775 suara sah. Hendra Joynandi Krisetala menyampaikan telah ditetapkannya berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang tertuang dalam model D hasil KWK Bupati Wali Kota sebagaimana tercantum dari lampiran yang tak terpisahkan dari lampiran dimaksud. Dikatakannya keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yang dimana ditetapkan di Fakfak pada tanggal 6 Desember 2024 sebagai Ketua KPUD Fakfak Hendra J. Cetala ditandatangani. Lalu telah dikeluarkan pula salinan keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPUD Fakfak dan akan disampaikan kepada halayak. Turut hadir Adila dan juga pemirsa dalam rapat pleno tingkat Kabupaten Fakfak tersebut ialah jajaran Bawaslu Kabupaten Fakfak yang juga turut memantau. Adila dari kemudian penetapan keputusan KPUD Kabupaten Fakfak melalui rapat pleno ini tentunya disambut dengan rasa penuh syukur dan juga penuh sukacita secara sederhana oleh masa pendukung nomor urut 2 yakni Santun dengan kemudian menyalakan kembang api ataupun mercon, kemudian memanjatkan doa syukur, serta kemudian ini ada ajakan untuk rekonsiliasi menuju perubahan Fakfak. Adila, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat. Kembali ke Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, ex-Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Baitul, Ibda MI dan Kanit Reskrim Aibda AM dihukum demosi dan penempatan khusus atau patsus. Adapun hukuman tersebut diputuskan usai bidang Propam Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melaksanakan sidang kode etik di Polda Sulawesi Tenggara Kamis 5 Desember kemarin. Kombes Pol Iis Ibda MI dijatuhi hukuman patsus selama 7 hari dan demosi 1 tahun. Sementara Ibda AM berdasarkan hasil sidang kode etik terbukti bersalah melakukan permintaan bantuan sejumlah 2 juta rupiah kepada pihak yang sedang berperkara. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Ultra, Sugi Hartono. Silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, benar sekali Adila, kemarin pihak Bid Propam Polda Sultra melakukan sidang kode etik pada ex Kapolsek Baitul bersama anggaran kode etik yang dilakukan pada saat penanganan kasus guru honorer Supriyani. Sidang kode etik ini dilakukan selama 2 hari sejak kemarin, kemudian dari hasil sidang kode etik tersebut, kedua anggota polisi ini yakni Ibda Muhammad Idris dan Aibda AM terbukti bersalah di mana mereka menerima uang Rp 2 juta rupiah. Hanya saja menurut Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristianto mengatakan bahwa permintaan uang 2 juta rupiah itu bukan untuk penangguhan penahanan, melainkan kata Iis uang 2 juta rupiah itu permintaan bantuan Kapolsek Baitul kepada kepala desa untuk membangun polsek yang ada di Baitul. Kemudian terkait dengan permintaan uang 50 juta yang sempat terungkap di pengadilan, pihak Bid Propam Polda Sultra mengatakan bahwa isu itu tidak ada, permintaan uang 50 juta itu tidak ada. Mereka tidak mempunyai alat bukti yang cukup, sehingga yang diproses ini hanya permintaan uang 2 juta rupiah. Untuknya itu kedua anggota polisi ini diberikan hukuman demosi, di mana
ex Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris diberikan demosi 1 tahun dengan penahanan ataupun penempatan khusus selama 1 minggu. Kemudian Kanit Reskrim Polsek Baito sendiri dia mendapatkan demosi 2 tahun dan patsus selama 21 hari ke depan. Hanya saja pengacara Supriyani, Andre Darmawan, menyayangkan sanksi yang diberikan pihak Polda Sultra kepada 2 anggotanya ini. Menurutnya sanksi patsus dan demosi tersebut sangatlah ringan dibanding dengan apa yang dialami oleh Supriyani. Mungkin seperti itu, Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Kejaksaan Tinggi Gorontalo menetapkan 3 tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek kanal Tanggida Gorontalo pada Kamis 5 Desember 2024. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan selama 4 bulan yang dilengkapi 2 alat bukti kuat. 1 dari 3 tersangka adalah pegawai Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, yakni Robin S. Lantu yang merupakan Kepala Bidang Sumber Daya Air. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Hergianto Tanggahu, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih Adila di studio. Tribuners dimanapun Anda berada dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo. Kemarin Kejaksaan Tinggi Gorontalo Kejati telah menetapkan Roman Lantu selaku Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Gorontalo sebagai tersangka dari kasus korupsi kanal Tanggida. Tidak sendiri, Roman juga ditahan bersama 2 rekan lainnya, yakni Kris Wahyudin Taib selaku Direktur Cabang PT MGK dan Rahmat Nurholis selaku Direktur dari Tim Leader CV Kanal Utama Engineering KSO. Penahanan tersebut dilakukan seusai ketiganya diperiksa di Kejaksaan Tinggi Gorontalo, dan dari hasil penyelidikan ditemukan adanya manipulasi pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres fisik pembangunan. Hal tersebut langsung dijelaskan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Asipitsus Kejati Gorontalo Nur Surya. Dari hasil pemeriksaan PT MGK terdapat kekurangan volume pekerjaan yang berselisih sekitar 4,595 miliar. Kejati Gorontalo menduga anggaran tersebut mengalir ke sejumlah pihak yang tidak berhak atas dana tersebut. Bahkan tercatat ada aliran dana yang diberikan kepada perusahaan peminjam atau fee sebesar 1,79 miliar. Bahkan akumulasi itu juga mencakup di mana disebut juga bahwa ada oknum dari Dinas PUPR Provinsi Gorontalo yang turut serta menerima uang haram tersebut. Pada proses penyidikan tercatat setidaknya ada 37 orang saksi dan 3 orang ahli yang dipanggil. Dan dari hasil pemeriksaan itu Kejati Gorontalo memperoleh 239 barang bukti berupa 238 dokumen dan 1 unit handphone. Ketiga tersangka saat ini dikenakan primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dan ketiganya setelah dilakukan pemeriksaan dan penahanan langsung diseret ke Lapas Donggala Kota Gorontalo. Terpisah saat dihubungi oleh Tribun Gorontalo hari ini, Kadis PUPR Provinsi Gorontalo Aris Adrianto membantah menerima aliran dana yang disebut mengalir ke pejabat Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Bahkan ia membeberkan bahwa memang saat ini ia menjabat sebagai Kadis PUPR itu baru di tahun 2023. Sementara proses pencarian terakhir yang untuk proyek tersebut terakhir di bulan November tahun 2022. Kejati Gorontalo menyebut bahwa proses penyidikan masih akan terus berlanjut. Bahkan disebut juga akan ada potensi tambahan tersangka bila mana pihaknya telah mengantongi bukti-bukti yang kuat. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo, kami kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Surya, menurut asisten tindak pidana khusus Kejati Gorontalo. Berikut untuk tayangannya. Untuk menyampaikan seharusnya nanti di hari Hakordia mungkin nanti akan kita sampaikan juga. Baik, terima kasih rekan media dan masyarakat yang ada di Kota Gorontalo bahwa pada hari ini tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejati Gorontalo telah melakukan pemeriksaan yang semulanya saksi yang diperiksa dalam kasus banjir kanal Tangida yang mungkin para masyarakat media menunggu bagaimana perkembangannya, dan hari ini status dari para saksi yang diperiksa dengan 2 alat bukti yang cukup sehingga 3 saksi tadi dinaikkan statusnya jadi tersangka. Dan berdasarkan surat perintah penyidik Perkelahian antar kelompok warga Wodalsa dan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Manado, Sulawesi Utara, memakan korban pada Kamis 5 Desember malam. Ada 2 korban yang terkenal panah wayar, 1 diantaranya dilarikan ke rumah sakit. Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Rekeniko Sumawardani mengatakan bahwa ada 2 korban yang terluka akibat tarkam tersebut. Ia juga menyebut bahwa penyebab tarkam itu masih dalam penyelidikan. Pantauan Tribun Manado Jumat 6 Desember, aktivitas masyarakat di Kecamatan Singkil kembali normal. Adapun aktivitas pedagang di Pasar Unyil kembali berjalan seperti biasa. Aparat kepolisian tidak lagi melakukan penjagaan di lokasi tarkam. Adapun Anita, salah satu warga Singkil, meminta pihak kepolisian untuk kembali berjaga di lokasi tarkam. Anita juga menyebut bahwa masyarakat di Wodalsa tengah trauma karena tarkam sudah beberapa kali terjadi. Hari ini kami dari Polresta Manado, ada saya, Kompol Sugeng selaku Kabak Op, ada Kasat Reskrim, AKP Regen, dan dari Humas, itu Agus, akan menyampaikan terkait dengan kejadian tadi malam pukul 21.00 WITA di Kelurahan Singkil, Kecamatan Singkil, tepatnya di Pasar Unyil, di mana tadi malam ada bentrokan atau keributan antar warga. Dapat kami jelaskan bahwa bentrokan tadi malam sudah dapat kita atasi saat ini juga, dan untuk terduga pelaku juga sudah kita amankan dan sementara proses penyelidikan. Ada beberapa pelaku yang juga yang sementara dikejar oleh tim lapangan dari Satreskrim untuk dilakukan pengembangan terkait dengan kejadian tadi malam. Untuk motif memang sementara kami dalami, singkat kami sampaikan ada kaitan dengan aksi balas dendam yang terjadi di sebelumnya, dan kami akan pastikan bahwa ini tidak ada kaitan dengan terkait dengan pilkada. Jadi kami yakinkan 100% ini tidak ada kaitan apapun dengan hasil pilkada atau pleno yang sementara saat berlangsung. Terkait dengan 2 Peristiwa 3 orang dalam satu keluarga di dugaan dibunuh terjadi di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Gancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yakni pada Kamis 5 Desember 2024. Adapun aksi dugaan perampokan disertai pembunuhan yang menimpa satu keluarga menggegerkan warga setempat. Sementara satu korban adalah yang masih duduk di bangku SD sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Isya Anusori, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nadila dan Tribuners dimanapun Anda berada. Peristiwa 3 orang, satu keluarga, dugaan pembunuhan terjadi di Dusun Gondang Legi, Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Kamis 5 Desember 2024. Korban ada Agus Komarudin dan istrinya Kristina, serta satu anak mereka Christian Agusta Wiratmaja yang tewas di lokasi, sementara satu korban lain adalah anak
terakhir yaitu Samuel Putra Yordaniel yang masih duduk di bangku SD dan kini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto mengungkapkan bahwa insiden tersebut diduga merupakan kasus pembunuhan dengan pencurian disertai dengan kekerasan. Setelah melakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa benda dan juga terkait dengan indikasi bahwasanya korban mengalami kekerasan fisik sebelum meninggal dunia. AKBP Bimo menambahkan bahwasanya autopsi juga telah dilakukan pada Kamis petang sekitar pukul 6 sore di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri untuk mengetahui lebih lanjut penyebab kematian korban. Hasil sementara dari olah TKP menunjukkan bahwasanya para korban mengalami kekerasan fisik berupa pukulan menggunakan benda tumpul, dan terkait dengan penjelasan resminya pihak kepolisian juga masih melengkapi beberapa bukti dan juga hasil autopsi yang nantinya akan keluar. Sementara itu korban yang selamat Samuel Putra Yordaniel yang merupakan anak terakhir dari keluarga korban saat ini masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. AKBP Bimo Arianto menjelaskan bahwa kondisi Samuel sudah dalam keadaan sadar namun masih memerlukan observasi lebih lanjut dari tim medis. Sementara itu, tim gabungan dari Polres Kediri tengah melakukan penyidikan dan bergerak cepat untuk memburu pelaku yang diduga telah membunuh satu keluarga guru di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Mungkin itu yang bisa saya informasikan, rekan Adila, kembali ke studio. Komisi Pemilihan Umum Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah tetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur pada Kamis 5 Desember 2024 malam. Ketua KPU Kotim yakni Muhammad Rifki mengatakan masih menunggu penetapan calon yang mana akan berproses sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dirinya juga menunggu jika terjadi sengketa pada penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Pangkan, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik, terima kasih Adila. Betul bahwa KPU Kota Waringin Timur telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur pada Kamis 5 Desember 2024 malam, yang mana Ketua KPU Muhammad Rifki menjelaskan bahwa masih menunggu penetapan calon yang mana akan berproses sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dirinya juga menunggu jika terjadi sengketa pada penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dan kalau dirinya mengatakan bahwa kalau ada sengketa pada Mahkamah Konstitusi ataupun MK terkait dengan hasil sesuai dengan ketentuan 3 hari setelah ditetapkan perolehan suara hasil pemilihan, yang mana Ketua KPU Kotim juga mengatakan pihaknya bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas hasil tersebut bisa mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Pasalnya saat proses pembacaan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, terdapat saksi yang menolak menandatangani berita acara. Dan sesuai ketentuan, hal tersebut merupakan hak dari para saksi paslon jika tidak ingin ataupun menolak menandatangani berita acara. Meski begitu, Rifki mengatakan bahwa proses rapat pleno rekapitulasi akan tetap berjalan. Dan apabila hasil yang telah disampaikan namun para saksi paslon ataupun paslon sendiri tidak mau tanda tangan, itu merupakan hak dari para saksi. Dan Ketua KPU juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan merupakan hasil dari rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan selama tahapan Pilkada 2024. Dan penetapan hasil tersebut telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari penghitungan di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan juga terakhir di tingkat kabupaten. Dari hasil rekapitulasi tersebut, pasangan Alikinur Irawati ataupun Harati mendapat 79.210 suara, lalu pasangan Sanidin Siono mendapat 70.778 suara, dan juga paslon Rudini Faisal mendapatkan
50.061 suara, yang mana ada pun total pengguna hak pilih sebanyak 210.576 pemilih dari total 309.973 daftar pemilih tetap di Kota Waringin Timur. Di mana jumlah pemilih tersebut merupakan total dari 200.049 suara sah dan juga 10.527 suara tidak sah. Dan pasangan Harati berhasil unggul pada 11 kecamatan, yakni Kecamatan Kota Besi, Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, Teluk Sampit, Cempaka, Pelawang, Bukit Santuai, Tualan Hulu, Telaga Antang, dan juga Antakalang. Sementara paslon Sandi Dinsiono berhasil unggul pada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Parenggean, dan juga Seranau. Terakhir untuk paslon Rudini Faisal unggul pada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cempaka Hulu dan juga Mentaya Hulu. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara bersama Muhammad Rifki, Ketua KPU Kota Waringin Timur. Berikut untuk tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini sesuai dengan waktu kami telah pada pukul 20.00 tadi kita sudah menetapkan hasil untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi hasil ini adalah hasil rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur tahun 2024. Ini berdasarkan hasil rekapitulasi tingkatan kabupaten itu untuk totalnya perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 atas nama Haji Halikin Nur SHMM dan Wigawati SPD perolehan suara sah sebanyak 79.210. Kemudian pasangan calon nomor 2 atas nama Sadikin SAG dan Siono Esos itu dengan perolehan suara sah sebanyak 70.778. Kemudian Tribuners, rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada Tanah Toraja 2024 yang rencananya digelar di Toraja Pantan Hotel Bakale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan ditunda. Adapun pleno sedianya dirampungkan KPU Tanah Toraja pada Kamis 5 Desember, namun ditunda saat pembacaan kejadian khusus untuk Kecamatan Makale. Diketahui 18 kecamatan lainnya telah merampungkan rekapitulasi. Adapun kejadian khusus tersebut diduga karena seorang pemilih di TPS 01 Kelurahan Tarongko mewakilkan hak pilihnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Muhammad Rifki, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Nadila di studio dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, selama siang menjelang sore dari Kabupaten Tanah Toraja dapat kami laporkan Tribuners bahwa pemungutan suara ulang atau PSU kembali akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di TPS 01 Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale, pada Minggu 7 Desember besok pagi hingga siang harinya. PSU di TPS 001 Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale nantinya akan digelar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, juga bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Toraja. PSU ini sedianya dijadwalkan Jumat 6 Desember hari ini, namun diundur akibat pengadaan logistik surat suara untuk pemilihan gubernur Sulawesi Selatan membutuhkan waktu pengiriman dari Surabaya ke Kabupaten Tanah Toraja. Hal itu diungkap Komisioner KPU Kabupaten Tanah Toraja Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Bapak Rahmat Hidayat saat dikonfirmasi Jumat pagi tadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU diberi jadwal untuk melangsungkan PSU paling lambat 10 hari usai hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS atau 10 hari sejak 27 November 2024 kemarin. KPU Tanah Toraja menargetkan hasil PSU yang nantinya akan langsung diikutkan dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan Pilkada 2024 tingkat Kabupaten Tanah Toraja
di Toraja Pantan Hotel pada hari yang sama yang sebelumnya memang di Skorsing Tribuners. Selain logistik surat suara pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, logistik TSU lainnya juga menurut Ahmad telah tersedia di kantor KPU Tanjung Toraja, diantaranya surat suara untuk pemilihan Bupati Kabupaten Tanjung Toraja. Diketahui Tribuners daftar pemilih tetap atau DPT di TPS 001 Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale mencapai 480 jiwa, dirinci 250 jiwa pemilih laki-laki dan 230 jiwa pemilih perempuan. Sebelumnya Tribuners kami memberitakan bahwa rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada 2024 untuk tingkat Kabupaten Tanjung Toraja yang digelar di Toraja Pantan Hotel Kota Makale memang diskorsing atau ditunda. Pleno sedianya dirampungkan KPU pada Kamis 5 Desember kemarin, ditunda saat pembacaan kejadian khusus untuk Kecamatan Makale, di mana diketahui 18 kecamatan lainnya telah merampungkan rekapitulasi mereka. Kejadian khusus tersebut diduga karena seorang pemilih di TPS 001 Kelurahan Tarongko, Kecamatan Makale mewakilkan hak pilihnya oleh keluarganya, yang kemudian warga tersebut melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali sehingga disarankan untuk digelar TSU Tribuners. Hal itu diungkap Humas Bawaslu Tanjung Toraja Bapak Theophilus Limongan dikonfirmasi pada Kamis 15 Desember kemarin. Kelurahan Tarongko ini diketahui menjadi kelurahan terakhir yang merampungkan rekapitulasi di tingkat kecamatan yang selesai pada Selasa Desember kemarin. Menurut Theophilus Lias, dugaan kejadian tersebut berpotensi pidana atas pelanggaran pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berbunyi setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 bulan dan paling lama 72 bulan dengan denda paling sedikit 24 juta rupiah dan paling banyak 72 juta rupiah Tribuners. Di mana menurut Theophilus pelanggaran ini serupa dengan TPS 001 di Lembang Ulin, Kecamatan Lembon yang memang sebelumnya juga menggelar PSU untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, juga pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanjung Toraja. Demikian rekan Adila yang dapat kami laporkan, Muhammad Rizky langsung dari Makale, Tanjung Toraja, kan perbaikan saya di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, aksi memukau ditunjukkan ratusan prajurit TNI Angkatan Laut di Puncak Peringatan Hari Armada RI di Koarmada 2 Surabaya, Kamis 5 Desember 2024. Selain menunjukkan ketangkasan fisik, prajurit TNI AL itu juga unjuk diri dalam ketangkasan menembak hingga kecakapan manuver di udara. Ratusan prajurit terlibat dalam unjuk kemampuan sebagai prajurit maritim handal. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan harian Surya, Faik Nuraidi. Silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat siang, terima kasih rekan Adila dan para tribun semuanya. Ya, momen bersejarah di lingkungan TNI AL kemarin tersaji di Surabaya. Ya, ratusan prajurit TNI AL memang menunjukkan kemampuan mereka, menunjukkan skill prajurit tangguh mereka di hadapan Kasal dan seluruh pejabat tinggi di lingkungan TNI AL. Nah, dalam rangka di Armada RI tahun 2024 yang saat ini digelar juga di Surabaya dan juga akan menjadi pusat maritim di wilayah timur, tepatnya di Koarmada 2. Nah, Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal TNI Laksamana TNI Muhammad Ali menjadi saksi bagaimana prajurit TNI AL begitu tangguh, begitu handal, dan memperagakan aksi mereka, tidak hanya aksi bela diri, aksi karate, kemudian aksi bertarung mereka, tapi juga aksi terjun, bahkan menembak dan membebaskan sandera di dalam
demo yang digelar di Armada 2 Surabaya. Ya, Hari Armada RI yang dilaksanakan atau digelar di Surabaya memang dihadiri langsung oleh Kasal Bapak Muhammad Ali, dan nanti tanggal 15 Desember masyarakat Surabaya juga akan berkesempatan menyaksikan seluruh prajurit TNI AL dengan gagah akan turun ke Jalan Tunjungan Surabaya. Ini adalah pusat kota di Surabaya. Nanti akan ada Navy parade begitu, akan ada parade prajurit TNI AL yang akan turun langsung ke kota Surabaya tanggal 15 Desember nanti. Nah, suasana kemarin memang begitu heroik pada saat prajurit TNI AL dilibatkan dalam sebuah aksi demonstrasi bagaimana menunjukkan keahlian mereka, ketangkasan mereka, dan kemampuan mereka sebagai prajurit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.